Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu baru selesai membongkar-bongkar lagi warisan dari Dongfang Changfan. Kemudian, kali ini kita juga akan menengok ke Laut Timur, karena sebelumnya Fang Yuan juga sudah mengirimkan surat kepada Tai Baiyunseng. Nah, langsung aja tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke dalam ceritanya. Kita lanjutkan kisah hidup Fang Yuan di part 170. Lagi-lagi, Yu Setan, istrinya, beberapa orang yang lain dan juga Tai Baiyunseng pergi menyerang tanah terberkati Yulu. Namun, sayang sekali, penyerangan kali ini pun masih gagal. Mereka masih kesulitan untuk berhadapan dengan pengaturan yang dibuat oleh roh tanah peri Yulu. Sampai pada akhirnya, mereka hanya bisa melarikan diri menggunakan rumah gu milik Yu Setan. Ya, rumah gu ini sebenarnya juga rumah gu pinjaman, karena rumah gu ini sebenarnya adalah milik dari aliansi zombie dari Laut Timur. Lalu kemudian setelah melarikan diri, dalam perjalanan itu, Tai Baiyunseng menerima surat yang dikirimkan oleh Fang Yuan. Surat itu jelas meminta supaya Tai Baiyunseng sesegera mungkin kembali ke Gunung Danghun. Dia juga menjelaskan beberapa kondisi yang ada di sana. Namun jelas Tai Baiyunseng tidak bisa langsung pergi begitu saja. Dan kali ini, di dalam perjalanan meninggalkan tanah terberkati Yulu, Tai Baiyunseng, Yu Setan, istrinya, dan banyak orang lainnya berkumpul di dalam satu ruangan di rumah gu yang sedang mereka tempati. Mereka mulai bicara satu dengan yang lain. Syukurlah kita masih memiliki rumah es. Kalau tidak, kita pasti masih terjebak di dalam sana, kata Bodan. Anda benar. Namun saat ini kita juga masih terkena dampak dari serangan sebelumnya, kata Tai Baiyunseng sambil menghela nafas panjang. Apa yang Tuan Tai katakan itu benar. Pada dasarnya rumah gu ini tidak dalam kondisi sempurna. Ada banyak kerusakan yang terjadi saat aku mendapatkannya. Jadi wajar jika masih ada dampak yang harus kita terima dari serangan milik peri Yulu. Yah, inilah usaha terbaik yang bisa kulakukan, kata Yu Setan sambil menghela nafas. Jadi begitu, sekarang saya mengerti, kata Tai Baiyunseng sambil mengangguk. Lalu setelah itu Yu Setan sekali lagi berkata, baiklah kalau begitu, perjalanan kali ini sudah berakhir. Kita akan berpisah di sini dulu. Nanti aku akan menghubungi kalian semua jika sudah saatnya tiba. Mendengar itu, kemudian para gu immortal yang lain langsung berpisah dan keluar dari rumah gu itu. Sementara Tai Baiyunseng kini tampak tidak buru-buru pergi. Melihat itu, Su Baiman, istri dari Yu Setan, bertanya, Tuan Tai, apakah ada masalah? Memang sejak awal pasangan zombie Su Baiman dan juga Yu Setan itu sangatlah sopan pada Tai Baiyunseng. Mereka bersikap seperti itu karena memang mereka mendapatkan manfaat yang besar dari perjalanan mereka bersama dengan Tai Baiyunseng. Karena itu wajar jika mereka berdua bersikap begitu baik dan ingin mencoba terus menjaga perasaan dari Tai Baiyunseng. Lalu, mendengar pertanyaan yang begitu hangat itu, Tai Baiyunseng pun tersenyum. Anda berdua tentu tahu bahwa aku bukan berasal dari Laut Timur. Aku sesungguhnya berasal dari dataran utara. Dan aku sudah ada di Laut Timur selama beberapa waktu terakhir. Kedua pasang istri itu saling bertukar pandang. Sebelum akhirnya mereka pun mengangguk. Memang sesungguhnya mereka berdua juga sudah mengetahui masalah ini. Tapi meski begitu, bagi gu immortal dari Laut Timur, hal semacam ini bukanlah hal yang aneh. Lagi pula, Laut Timur memang memiliki karakteristik yang unik.
Setiap beberapa waktu sekali, palung laut terdalam di Laut Timur itu akan terisi energi. Lalu energi itu akan meluap dan membuat gelombang air laut naik hingga terjadilah tsunami. Gelombang air itu dapat terus bergerak hingga akhirnya akan membentur dinding wilayah dan kemudian melemahkannya. Nah, fenomena ini seringkali dimanfaatkan oleh para master Gu immortal dari ketiga wilayah untuk masuk ke Laut Timur. Atau malah sebaliknya, Gu immortal dari Laut Timur yang kemudian menyusup ke tiga wilayah yang lain. Ya, ini juga sempat terjadi ketika pelelangan dari Qin Bai Sheng, bahwa ketika itu ada seorang Gu immortal peringkat 8 dari Laut Timur. Dia juga adalah salah satu contoh yang memanfaatkan fenomena ini. Karena itu, pasangan suami istri ini tidak heran kalau ada Gu immortal dari dataran utara yang saat ini datang ke Laut Timur. Kemudian Tai Baiyun Sheng melanjutkan, "Lalu selama aku ada di sini, kalian berdua telah membantuku membuat banyak kemajuan. Sayangnya, saat ini celah abadiku menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Sekarang aku harus segera kembali ke dataran utara untuk sementara waktu dan menyelesaikan bencana duniawi yang akan segera terbentuk." Mendengar itu, Subaiman segera mengerti. "Jadi seperti itu, saya paham sekarang. Kalau memang begitu, mari kami akan mengantar Anda sampai ke perbatasan. Saya yakin bersama kami Anda akan menjadi jauh lebih aman." Namun Tai Baiyun Sheng segera melambaikan tangan. "Tidak perlu, tidak perlu. Lagi pula aku masih memiliki rekan di Laut Timur. Aku akan memintanya untuk menemaniku ke dataran utara." Jujur, ini adalah alasan utama kenapa Tai Baiyun Sheng tidak segera pergi. Karena dia itu ingin menciptakan celah agar nantinya Fang Yuan bisa bergabung dengannya di perjalanan ke Laut Timur. Tai Baiyun Sheng sengaja membangun karakter rekan di dalam kasus ini. Lalu mendengar apa yang dikatakan oleh Tai Baiyun Sheng, Setan Hiu pun berkata, "Kalau memang begitu, maka saudara Tai harus berhati-hati. Lain kali, bawalah juga temanmu. Kami pasti akan menyambutnya dengan baik." Mendengar itu, Tai Baiyun Sheng pun tersenyum dan kemudian berterima kasih. Lalu dia pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian Tai Baiyun Sheng menghilang di kejauhan. Subaiman berkata pada suaminya, "Suamiku, apa kamu yakin membiarkan Tai Baiyun Sheng pergi sendirian? Bukankah ini bisa menjadi kesempatan untuk kita supaya nanti kita mengetahui jalan menuju ke dataran utara?" Hiu Setan menjawab, "Benar bahwa ini akan menjadi kesempatan kita untuk mengetahui jalan menuju ke dataran utara. Namun, itu hanyalah keuntungan sesaat. Lagi pula, gelombang dari palung laut terus terjadi sepanjang tahun. Setelah beberapa kali gelombang terjadi, maka jalan itu pun akan hancur, dan artinya kita perlu mencari jalan lain untuk menyeberang ke sisi lain. Sekalipun peta dari jalan ini sungguh berharga, namun itu hanya bisa digunakan beberapa kali saja. Sementara, Tai Baiyun Sheng adalah harta yang tak ternilai. Selama kita bisa menjaga dia di sisi kita, maka kita bisa menggunakannya berulang kali dan kapanpun kita membutuhkannya. Dibandingkan dengan peta ke dataran utara, keberadaan Tai Baiyun Sheng itu adalah keuntungan jangka panjang untuk kita. Karena itu, kita tidak perlu mengikutinya saat ini. Mendengar itu, Subaiman pun akhirnya mengerti. "Aku mengerti sekarang apa yang kau pikirkan. Kalau begitu aku akan mengikuti perkataanmu." Segera setelahnya, Subaiman pun menghapus semua pikirannya untuk mengikuti Tai Baiyun Sheng. Sementara, saat ini di sisi yang lain, Tai Baiyun Sheng terus melintasi langit untuk beberapa waktu. Dia menggunakan gerakan pembunuhnya untuk menyembunyikan diri dari dunia luar.
Kemudian, setelah beberapa waktu, akhirnya Tai Bayun-seng pun sampai di sebuah pulau terpencil. Pulaunya tidak memiliki pepohonan ataupun mata air roh. Jadi secara umum, pulau ini hanya seperti kumpulan batu yang menonjol di antara permukaan. Siapapun tidak akan tertarik untuk datang ke sana. Bahkan burung pun enggan untuk mendekat. Namun, sesungguhnya tempat ini adalah base camp sementara dari Tai Bayun-seng. Sebelumnya, Tai Bayun-seng telah mengatur formasi sebagai penanda, sekaligus untuk melindungi gua yang ada di pulau ini. Kemudian, saat Tai Bayun-seng mendarat, dia menemukan ada beberapa gu surat yang ditunjukkan padanya. Tai Bayun-seng segera memeriksa semua gu itu dan melihat bahwa ada banyak penawaran dan kontrak kerjasama yang diajukan padanya. Memang, Tai Bayun-seng adalah karakter yang baik, dan ditambah dengan pencapaiannya, banyak orang yang kemudian suka pada karakternya lalu mengajukan penawaran. Ini juga menjadi alasan kenapa sekarang dia mendapatkan begitu banyak surat. Lalu kemudian Tai Bayun-seng pun segera membalas semua pesan-pesan itu. Dan setelah selesai, Tai Bayun-seng lalu segera memilih pergi. Dia kali ini pergi menuju dinding wilayah. Kali ini, Tai Bayun-seng berencana untuk kembali ke Gunung Danghun dengan melewati dinding wilayah terlebih dahulu. Dia memang tidak menggunakan gerbang bintang saat ini. Mengapa begitu? Bukankah lebih simpel kalau menggunakan gerbang bintang? Itu benar, tapi alasan kenapa Tai Bayun-seng tidak melakukannya karena dia sudah menjadi karakter yang mencuri banyak perhatian di Laut Timur. Tai Bayun-seng tidak bisa menggunakan gerbang bintang dan membongkar semua rahasia itu. Maka, dia menerobos dinding wilayah dengan kekuatannya sendiri. Menerobos dinding wilayah itu memang sangat sulit, sama seperti yang pernah dialami oleh Feng Jinhuang dan 9 orang lainnya. Namun, meski begitu, ini juga cukup menjadi bukti kesetiaan dari Tai Bayun-seng pada Fang Yuan. Fang Yuan sendiri sebenarnya pernah berpesan supaya tidak boleh ada seorang pun orang luar yang mengetahui keberadaan gerbang bintang. Jadi, sampai sekarang hanya Fang Yuan, Tai Bayun-seng, He Laolan, Perilisan, Langya, dan Mo Tan Sang yang mengetahui keberadaan dari gerbang bintang. Di sisi lain, saat ini Fang Yuan telah menghabiskan 3 hari 3 malam untuk mempelajari warisan dari Dongfang Changfan. Dia telah menemukan begitu banyak informasi yang berguna untuk dirinya di masa depan. Dongfang Changfan memang karakter yang penuh dengan bakat. Terlebih, keberadaan gerakan pembunuh segudang kunang-kunang bintang itu yang sangat unik. Dongfang Changfan bahkan mampu memberikan inovasi yang dapat merubah konsep dunia yang sudah ada sejak lama. Warisan yang seharusnya cenderung defensif, di tangan Dongfang Changfan justru berubah menjadi kekuatan yang sangat ofensif dan menakutkan. Fang Yuan bahkan sampai tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya setelah dia semakin memahami warisan yang ada di tangannya. Belum lagi, Fang Yuan akhirnya menyadari esensi dari gerakan pembunuh segudang kunang-kunang bintang. Fang Yuan dapat mengatakan bahwa gerakan pembunuh ini sangat mengerikan. Dia tidak hanya menggunakan esensi abadi, tapi dia juga mengkonsumsi tanda Dao dari jalur kebijaksanaan penggunanya. Mulai dari sini, akan ada begitu banyak pembahasan tentang Dao, yang mana karena itu kita perlu pahami bersama tentang apa itu Dao. Tentu di belakang nanti juga masih akan ada penjelasan tentang tanda Dao. Dan kalau misalnya rekan-rekan jauh lebih memahami tentang konsep tanda Dao, dapat juga ikut berkomentar. Ya, kita saling sharing pemahaman. Namun, secara umum, pernah aneh singgung juga bahwa Dao itu ada di segala hal yang terjadi di dunia. Ini ada di beberapa part sebelumnya. Air yang mengalir dari puncak gunung ke laut, panda yang makan bambu,
tumbuhan yang berfotosintesis, dan segala hal yang terjadi di dunia itu sesungguhnya mengandung tanda Dao. Sementara di tubuh seorang Gu Immortal, terdapat juga tanda Dao, yang mana itu diperoleh berkat pemahamannya pada jalur yang ia kembangkan. Tanda Dao ini juga menjadi salah satu tanda kekuatan dan juga pemahaman dari seorang Master Gu. Maka tidak heran kalau kekuatan dari seorang Master Gu bintang 6 dengan Master Gu bintang 7 ataupun dengan Master Gu bintang 8 itu sangat jauh berbeda. Semuanya bergantung pada jumlah tanda Dao yang mereka miliki. Sementara kalau kita bicara tentang jumlah tanda Dao, maka pertanyaan yang akan muncul adalah dari mana tanda Dao itu didapatkan. Penjelasannya ada cukup banyak cara untuk mendapatkan tanda Dao. Misalnya saja penggunaan dari Gu Immortal. Lalu kemudian yang kedua adalah menghadapi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Serta masih ada juga beberapa hal lain yang dapat membuat seorang Master Gu memiliki tanda Dao. Namun, yang perlu diingat lagi bahwa jumlah tanda Dao yang didapatkan dari seorang Master Gu itu pun sangat bervariasi. Misalnya di beberapa part sebelumnya, Ane pernah bercerita ketika itu Helolan datang ke Gunung Danghun dan Fang Yuan menyambutnya. Lalu mereka berdua kemudian makan daging dari binatang buas yang mengembangkan diri di jalur kekuatan. Lalu setelah memakan daging itu, mereka berdua menggunakan Gu kekuatan makan. Sehingga kemudian mereka memiliki tanda Dao dari hasil konversi Gu kekuatan makan. Memang jumlahnya tidak sebanyak ketika melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Tapi jumlah tanda Dao ini sekitar 10% kalau dibandingkan dengan menghadapi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Artinya, sebenarnya itu jauh lebih efektif daripada menghadapi kesengsaraan surgawi atau bencana duniawi. Nah, umumnya para Master Gu itu akan mengumpulkan tanda Dao dan meningkatkan kekuatan mereka. Namun, gerakan pembunuh dari Dongfang Changfan yang Fang Yuan temukan itu cukup berbeda. Karena itu, tadi Fang Yuan mengatakan kalau gerakan pembunuh segudang kunang-kunang bintang ini adalah inovasi yang merubah konsep dunia. Umumnya, semakin banyak tanda Dao yang dimiliki seorang Master Gu, maka itu akan membuat gerakan pembunuh mereka juga semakin kuat. Ini semua berkaitan dengan kesesuaian dari tubuh, pikiran, dan gerakan pembunuh itu sendiri. Namun, berbeda dengan gerakan pembunuh segudang kunang-kunang bintang, di mana dia justru mengambil tanda Dao kebijaksanaan dari tubuh Dongfang Changfan, yang mana itu digunakan sebagai peningkatan kekuatan serang dari gerakan pembunuh ini. Secara umum, gerakan pembunuh ini akan mengkonsumsi 5 tanda Dao dalam sekali aktivasi. Jika penggunaan gerakan pembunuh ini semakin lama atau semakin luas, maka penggunaan tanda Dao-nya juga akan semakin meningkat. Memang, gerakan pembunuh segudang kunang-kunang bintang itu sangatlah kuat, bahkan bisa disetarakan dengan gerakan pembunuh segudang diri milik Fang Yuan. Namun, gerakan pembunuh ini memiliki satu kelemahan yang nyata, yaitu konsumsi tanda Dao dari pemiliknya. Pada akhirnya, jika Dongfang Changfan terus menggunakan gerakan pembunuh ini, maka dia lama-lama akan kehabisan tanda Dao, dan itu jelas adalah hal yang buruk untuk Dongfang Changfan. Maka, kalau tidak terpaksa, Dongfang Changfan tidak akan memilih menggunakan gerakan pembunuh ini. Dia akan menyelesaikan masalah yang ia hadapi menggunakan taktik dan siasat seperti yang sudah ia lakukan sebelumnya. Maka, memang hanya ada sedikit orang yang pernah melihat gerakan pembunuh segudang kunang-kunang bintang milik Dongfang Changfan. Menyadari semua ini, Fang Yuan cukup menghela nafas panjang. Meski dia mengagumi gerakan pembunuh ini, namun dia tidak bisa menggunakannya.
karena Fang Yuan mengembangkan jalur kekuatan. Jadi, tidak ada tanda dao dari jalur kebijaksanaan yang ada pada tubuhnya. Karena itu, Fang Yuan tidak bisa menggunakan gerakan pembunuh ini untuk sekarang. Jika memang Fang Yuan menginginkan gerakan pembunuh ini, maka dia harus segera kembali menjadi manusia dan menghidupkan kembali apertur pertamanya. Hanya dengan begitu, Fang Yuan bisa mengembangkan jalur kebijaksanaan dan memiliki tanda dao dari jalur kebijaksanaan. Namun apapun itu, semua masih membutuhkan waktu. Masih sangat lama, jadi bersabarlah. Lalu, setelah itu, Fang Yuan juga melihat salah satu dari 10 gerakan pembunuh abadi yang ia dapatkan dari dalam warisan Dongfang Changfan. Gerakan pembunuh yang satu ini sangat menarik untuk Fang Yuan, karena kemampuannya itu sangat ia butuhkan. Gerakan pembunuh ini disebut gerakan pembunuh penyembunyi kabut bintang. Gerakan pembunuh ini dapat menyelubungi Gu Immortal dengan lapisan kabut cahaya bintang dalam waktu yang lama. Dengan begitu, maka Fang Yuan dapat menyembunyikan diri dari penglihatan dan deduksi dari jalur kebijaksanaan. Efeknya hampir sama seperti Gu batas gelap yang sebelumnya ingin Fang Yuan dapatkan. Kabut cahaya bintang itu sendiri dapat mengaburkan informasi dan mempersulit penerawangan pada masa depan. Serta dia juga dapat membuat semua deduksi menjadi sangat samar. Meskipun sebenarnya untuk banyak orang gerakan ini tidak terlalu berguna, tapi untuk Fang Yuan ini jelas sangat berguna. Meski sayangnya, gerakan pembunuh ini membutuhkan 2 Gu jalur kebijaksanaan sebagai intinya. Jelas Fang Yuan tidak memiliki semua itu. Dia juga tidak memiliki bahan untuk pemurnian. Meski dia memiliki beberapa resep dari Dongfang Changfan, tapi dia tetap tidak bisa mengeksekusinya. Pada akhirnya, Fang Yuan hanya bisa menyimpan ini dan menyusun rencana ke depannya. Tapi, Fang Yuan tidak patah arang. Lagi pula, dia masih memiliki wasiat Mo Yao dalam benaknya. Di masa depan, dia pasti bisa memanfaatkan gerakan pembunuh ini. Tidak lama setelah itu, Tai Baiyun Sheng akhirnya tiba di Gunung Danghun. "Adik laki-laki, bagaimana kabarmu?" kata Tai Baiyun Sheng sambil tersenyum ramah. Fang Yuan pun meresponnya dengan baik. Tapi dia kemudian terkejut karena melihat penampilan dari Tai Baiyun Sheng. "Ada apa denganmu, senior? Kau terluka?" Tai Baiyun Sheng pun hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Saat pertama kali aku datang ke Laut Timur, aku bukan siapa-siapa, jadi tidak ada yang memperhatikanku. Tapi sekarang, semua mata tertuju padaku, karena itu aku tidak bisa menggunakan gerbang bintang. Lalu demi mengelabui pandangan dari semua orang, aku pada akhirnya harus melewati dinding batas dengan kemampuanku sendiri. Dan pada akhirnya, seperti inilah aku." Mendengar itu, Fang Yuan pun mulai tertawa. Dan setelah itu, Tai Baiyun Sheng kemudian mulai menceritakan pengalamannya menyerbu tanah terberkati Yulu. Fang Yuan mendengarkan semuanya dengan seksama. Lalu, Fang Yuan mulai berkomentar. "Peri Yulu adalah Gu Immortal peringkat 8, murid dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Sementara Gua Surga Yulu dalam prosesnya telah turun tingkat hingga menjadi tanah terberkati Yulu. Namun meski begitu, dia masih memiliki pondasi dari Gua Surga. Karena itulah, tanah terberkati Yulu pasti menjadi salah satu jenis tanah terberkati yang paling sulit untuk dirobohkan. Kalian semua gagal melawan semua pengaturan yang telah ia buat. Namun, dari semua ceritamu itu, senior, secara keseluruhan yang menjadi faktor utama kegagalan kalian menurutku adalah jumlah tanda dao." Tai Baiyun Sheng pun agak terkejut, terutama di bagian kalimat terakhirnya. Bahkan dia seperti menerima ledakan pencerahan dari kalimat itu. Lalu Tai Baiyun Sheng kemudian berkata dengan antusias, "Junior, tolong beri aku pencerahan."
Kemudian Fang Yuan tidak banyak merespon. Ekspresinya tetap tenang dan dia mulai bertanya. Senior, apa kau pernah mendengar ungkapan, manusia adalah roh semua makhluk hidup dan Gu adalah inti sari langit dan bumi? Tai Bayunseng merutkan keningnya dan kemudian berkata, Junior, apa maksudmu? Apa kamu sedang mengolok-ngolok aku? Sebab, sejak awal aku mulai berkultivasi, kata-kata itu selalu terngiang di dalam telingaku. Bahkan manusia fana pun juga tahu tentang ungkapan ini. Lagi-lagi Fang Yuan tidak banyak merespon. Dia kembali berkata, Senior, ungkapan ini pertama kali muncul di dalam sejarah pertama manusia yang menginjakkan kaki ke peringkat 9. Dan yang mengatakannya itu adalah yang mulia abadi asal mula primordial. Dialah pencipta dari pengadilan surgawi di benua tengah yang sampai saat ini masih berdiri dan tidak pernah terkikis oleh waktu. Ini adalah ungkapan yang sangat brilian dan disebut sebagai aturan emas dalam budidaya seorang Master Gu. Karena itu, ungkapan ini terus diturunkan dari waktu ke waktu. Namun, lebih dari semua itu, menurutku ungkapan ini sebenarnya kurang cemerlang. Ungkapan ini menurutku masih terlalu panjang. Padahal kalau itu adalah aku bisa merangkumnya menjadi satu kata, yaitu Dao. Tai Bayunseng terkejut. Dia menatap Fang Yuan dengan mata berbinar. Tolong beri aku pencerahan lagi. Tai Bayunseng sendiri samar-samar mendapatkan gambaran sekali lagi. Namun, masih ada begitu banyak pertanyaan, maka dia meminta pencerahan pada Fang Yuan sekali lagi. Lalu, Fang Yuan berkata perlahan, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Di antara semua makhluk hidup, manusia adalah eksistensi yang memiliki kecerdasan serta kemampuan dalam pemahaman yang tertinggi jika dibandingkan dengan yang lain. Karena itu, kita sebagai manusia dapat memahami langit dan bumi serta mengalami Dao Agung. Sementara, Gu adalah inti sari langit dan bumi. Gu adalah unik jika dibandingkan dengan semua makhluk hidup yang lain. Lalu selain itu, Gu juga mengandung jejak Dao Agung. Sementara Gu Immortal sendiri, mereka malah mengandung fragmen dari Dao Agung. Karena itu, Gu disebut sebagai inti dari langit dan bumi. Sementara itu, Dao sendiri itu ada dimanapun. Dao ada pada air yang mengalir dari atas ke bawah, pohon yang mulai tumbuh, bahkan manusia yang mati kelaparan pun juga ada Dao. Semua itu adalah Dao, dan Dao itu pemahaman yang sederhana namun rumit. Dao adalah keadaan di antara ketiadaan. Dao juga dapat menjadi apa saja dan di mana saja. Sementara manusia yang memelihara, menggunakan, dan memurnikan Gu itu sendiri, mereka secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa mereka menggunakan kekuatan langit dan bumi, bersinggungan langsung dengan Dao. Saat manusia hidup dan berkembang biak, mereka perlahan akan memahami hukum dunia. Dan setelah mengalami kebangkitan serta menerobos ke ranah immortal, pemahaman mereka tentang aturan dunia juga akan meningkat. Dan akhirnya, Dao mulai akan terukir di dalam tubuh mereka. Dan ukiran itu yang disebut dengan tanda Dao. Itulah Dao yang sesungguhnya. Dan bagi mereka yang berkultivasi, pada dasarnya mereka ini sedang mengembangkan dan mempelajari Dao itu sendiri. Dengan semua pemahaman yang kusampaikan, seharusnya kamu juga sadar bahwa dalam ungkapan sebelumnya, semua itu sudah terrepresentasi dalam satu kata, yaitu Dao itu sendiri. Mendengar ini, Tai Bayunseng mulai bergumam. Jadi ini maksud dari ungkapan itu.
Saat seorang Master Gu berkultivasi, mereka pada dasarnya sedang mempelajari Dao. Tai Baiyunseng tampak berpikir, lalu kemudian dia duduk. Di kursi, dia sambil terus menggumamkan apa yang ia katakan sebelumnya. Dia memikirkan setiap perkataan dari Fang Yuan. Semakin lama, semakin Tai Baiyunseng merasa kagum pada kecemerlangan dari pemikiran Fang Yuan. Lalu, seketika Tai Baiyunseng seolah merasa seperti langit terbelah, dan dia melihat langit yang cerah. Pemahamannya kini terus meningkat dari waktu ke waktu. Setelah itu, Fang Yuan sendiri kembali melanjutkan. Kemudian, jika kita bicara tentang dasar budidaya Gu Immortal, kita pasti membicarakan tentang apertur abadi. Di dalam apertur abadi itu terdapat dunia kecil yang berisikan Dao di dalamnya. Tentu saja jumlah Dao-nya tidak bisa dibandingkan dengan Dao yang ada di luar. Tapi, di dalam dunia kecil atau tanah terberkati itu, secara keseluruhan tercipta oleh Dao itu sendiri. Terdapat beberapa Dao pokok yang pasti dimiliki oleh seorang Master Gu di dalam tanah terberkatinya. Namun jumlahnya jelas akan sangat berbeda dari satu dengan yang lainnya. Semua akan sangat bergantung pada jalur apa yang dikembangkan. Misalnya, Gunung Danghun yang memiliki Dao perbudakan, maka itu akan sangat cocok untuk tempat perbudakan. Namun, meski begitu, masih ada Dao lain seperti Dao waktu yang membuat perbedaan aliran waktu di dalam tanah terberkati dan di dunia luar. Kemudian, masih ada Dao luar angkasa yang memungkinkan roh tanah untuk berteleportasi. Mendengar semua itu, Tai Baiyunseng mengangguk. Dia berkata, "Benar, di tanah terberkatiku memiliki Dao waktu paling banyak karena aku mengembangkan jalur waktu. Sebaliknya, Dao jalur bumiku sangatlah sedikit. Maka di tanah terberkatiku tidak ada gunung, dan tanahnya pun tidaklah subur. Sebaliknya, langit di tanah terberkatiku juga sangat tinggi." Kini Tai Baiyunseng kembali mendapatkan pemahaman baru. Tapi kemudian ada satu pertanyaan yang muncul di benak Tai Baiyunseng. Dia bertanya, namun mengapa tanah terberkati dapat membatasi dan menyegel kemampuan dari sebuah Gu? Fang Yuan lalu menjawab, alasannya cukup sederhana, bahwa Gu di tingkat fana itu hanya memiliki jejak Dao agung. Jika diibaratkan, jejak ini hanya seperti tetesan air atau percikan api. Baik itu tetesan air ataupun percikan api, keduanya masih sangat mudah untuk dihilangkan. Keberadaan Gu fana pun sama dengan kedua perumpamaan ini. Ketika tanah terberkati diaktifkan, Dao dalam jumlah besar akan segera menekan Gu fana hingga tidak bisa diaktifkan lagi. Namun berbeda dengan Gu Immortal, karena Gu Immortal itu sendiri unik dan merupakan fragmen dari Dao Agung. Keberadaannya seperti batu besar. Sementara, tanah terberkati juga diibaratkan seperti danau. Jika batu besar itu dilemparkan ke dalam danau, maka batu itu tentu dapat menyebabkan riak yang sangat besar dan juga tidak bisa dihentikan. Maka di tanah terberkati, Gu Immortal masih dapat digunakan, meskipun dalam beberapa kasus kemampuannya akan sangat berkurang karena mendapatkan tekanan dari tanah terberkati. Mendengar ini, Tai Baiyunseng semakin takjub. Wawasanmu benar-benar luas. Setelah mendengarmu, aku merasa tercerahkan. Bahkan semua pertanyaan yang tersimpan di dalam kepalaku kini terjawab. Aku sungguh mendapatkan banyak manfaat darimu hari ini. Sepertinya aku tidak bisa lagi menyebutmu sebagai adik junior. Kamu memiliki pemahaman seorang Master Gu senior. Pemahamanmu dalam jalan kultivasi bahkan telah jauh melampauiku. Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa. Orang tua, kamu terlalu berlebihan. Hari ini kita hanya ngobrol santai. Kamu tidak perlu merendah begitu. Lagi pula sejak awal kamu juga harusnya sudah tahu kalau aku jauh lebih tinggi darimu.
kata Fang Yuan dengan sombongnya, yang mana tujuannya untuk mencairkan suasana di antara mereka. Mendengar itu, Tai Baiyunseng pun tertawa. Kau memang luar biasa. Bahkan jika semua yang kau katakan hari ini terdengar sederhana, tapi semua itu adalah poin yang sangat cemerlang. Aku pun sekarang menjadi setuju bahwa kata Dao itu bahkan jauh lebih cocok daripada ungkapan manusia adalah roh dari semua makhluk hidup dan Gu adalah intisari surga dan bumi. Sungguh sekarang aku baru bisa melihat esensi dari budidaya seorang Master Gu. Lalu lebih dari itu, aku yakin bahwa para Master Gu pada umumnya belum memahami hal ini. Mendengar itu, Fang Yuan pun tersenyum. Dia tahu bahwa kata-kata Tai Baiyunseng itu memang tidak berlebihan. Kita harus sadar bahwa Fang Yuan itu adalah seorang transmigran yang datang dari masa depan. Di sini memang sudah mulai digunakan kata transmigran untuk menggambarkan Fang Yuan yang kembali dari masa depan. Pemahaman yang tadi Fang Yuan sampaikan itu pun berasal dari apa yang ia dapatkan di masa depan. Sekali lagi, memang pada masa ini belum ada yang mencetuskan apa yang Fang Yuan katakan pada Tai Baiyunseng sebelumnya. Lalu pada akhir setelah perbincangan beberapa waktu di antara mereka, Tai Baiyunseng pun akhirnya pamit. Dia kembali menuju pondok yang sebelumnya ia tempati selama di Gunung Danghun. Kali ini, Tai Baiyunseng sungguh merasa telah kembali ke rumah yang sudah lama ia tinggalkan. Di sana, Tai Baiyunseng mulai merenungkan segala perbincangannya dengan Fang Yuan sebelumnya. Dia kini tampak sangat puas dan mendapatkan banyak pencerahan hari ini. Tidak lama setelah itu, Perilisan kemudian datang karena mendengar Tai Baiyunseng telah kembali ke Gunung Danghun. Dari sana, Perilisan kemudian bertemu dengan Tai Baiyunseng, dan memang kali ini mereka mengadakan pertemuan di Gunung Danghun, tidak di pegunungan bersalju. Karena saat ini leluhur Suehu itu sangat sensitif dan akan sangat berbahaya jika orang luar menginjakkan kaki di sana. Maka satu-satunya jalan teraman adalah dengan bertemu di Gunung Danghun. Karena itu, sekarang Perilisan menjelaskan pada Tai Baiyunseng apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Lalu dengan bantuan dari He Laolan, maka akhirnya mereka mulai menjalankan rencana untuk menghancurkan Gunung Minishul. Dan setelah itu, Tai Baiyunseng akan beraksi dan mengembalikan semua seperti sedia kala. Dalam proses ini, Tai Baiyunseng tidak mengalami kerugian dan hanya mengeluarkan beberapa esensi abadi saja. Namun, untuk Perilisan sendiri, dia harus menerima beberapa luka dan mengalami perlawanan dari suku manusia mini. Tapi pada akhirnya semua telah beres dan Perilisan memutuskan untuk kembali ke pegunungan bersalju dan beristirahat. Sayang, sebelum Perilisan pergi, Fang Yuan segera menghentikannya. Tunggu sebentar, Peri. Aku ingin melakukan transaksi. Apa kau tertarik? Katakan, kata Perilisan. Fang Yuan lalu menjawab. Sebelumnya kita telah membuat kesepakatan untuk mendapatkan Gu Batas Gelap. Namun, kita tidak tahu di mana keberadaan dari Peri Jiang Yu. Karena itu aku menawarkan penggantinya. Jika memang kita tidak bisa mendapatkan Gu Batas Gelap, aku baru saja mendapatkan warisan dari Dongfang Changfan, dan di sana ada gerakan pembunuh penyembunyi kabut bintang yang efeknya mirip dengan Gu Batas Gelap. Karena itu, aku butuh bantuan untuk memperbaiki 2 Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan sebagai inti dari gerakan pembunuh ini, kata Fang Yuan. Mendengar itu, Perilisan menghela nafas panjang. Memperbaiki sebuah Gu Immortal saja itu sudah di luar kemampuan kita saat ini. Apalagi 2 buah. Itu mustahil. Mari lupakan ini dan kembali ke rencana awal. Perilisan memang dalam keadaan yang tidak baik. Semenjak dia memperjuangkan Gunung Minishul, dia telah kehilangan begitu banyak sumber daya. Karena itu, dia tidak bisa teralihkan untuk saat ini. Lalu selain itu, dia juga harus memulihkan diri dari lukanya sekarang.
Kalau begitu, mari rubah sedikit kesepakatannya. Bagaimana jika kalian berinvestasi denganku? Aku akan membeli manusia berbulu untuk meningkatkan pemasukan kita. Fang Yuan mengajukan tawarannya lagi. Tapi Perilisan menggelengkan kepala. Fang Yuan, apa kau pikir Sekte Bangau Abadi akan diam saja setelah kau memproduksi terlalu banyak gunyali? Saat ini kondisi kita sedang dalam keadaan stabil. Namun jika tiba-tiba kau menjual terlalu banyak gunyali di pasar, itu hanya akan memancing rasa iri dan kemarahan dari Sekte Bangau Abadi. Lalu, jika mereka marah dan menyerang tempat ini, apa yang akan kau lakukan? Fang Yuan terdiam sesaat, lalu menjawab, "Peri benar. Kalau begitu, lupakan saja apa yang tadi kukatakan." Setelah itu, Perilisan berbalik dan meninggalkan Gunung Danghun. Sementara Heloulan kembali ke sarang batu. Entah mengapa, di sini Fang Yuan terlihat kurang dalam pertimbangannya. Apakah mungkin karena dia kehabisan akal, atau memang dia sengaja melakukan ini? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, setelah itu Fang Yuan kembali ke istana Danghun. Dia lalu menghubungi roh tanah Langya. Fang Yuan kali ini memiliki tujuan yang sama, yaitu dia mencoba menawar manusia berbulu atau mencoba mendapatkan metode untuk mengembangbiakan mereka dari Langya. Tapi sayangnya, Langya menolaknya dengan tegas. Bagaimanapun, sekarang hubungan Langya dengan Fang Yuan memang tidak terlalu harmonis. Terlebih setelah lelang sebelumnya, dia mendapatkan banyak kerugian dari Fang Yuan. Karena itu, Langya mengambil kebijakan bahwa dia bisa membantu Fang Yuan hanya jika Fang Yuan menyelesaikan misi yang ia berikan. Tapi Langya juga tegas bahwa dia tidak akan menyerahkan manusia berbulu miliknya. Langya hanya akan menukarkan material abadi yang Fang Yuan dapatkan dari misi dengan resep Gu Abadi ataupun Gu Abadi itu sendiri. Salah satu yang ditawarkan pada Fang Yuan adalah resep lengkap Gu Upaya Sekuat Tenaga, mulai dari peringkat 1 sampai dengan peringkat 6. Jelas itu harta yang sangat berharga dan tentu Fang Yuan butuhkan, karena Gu Upaya Sekuat Tenaga adalah gu inti dari apertur keduanya. Namun material abadi yang diminta oleh Langya itu memaksa Fang Yuan untuk mempertaruhkan nyawa dalam mendapatkannya. Karena itu sampai sekarang Fang Yuan masih mempertimbangkan penawaran ini. Apakah dia memang harus mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan resep ini? Fang Yuan akhirnya menyerah dan tidak memaksa Langya lagi. 2 hari kemudian, Fang Yuan harus bersiap untuk pekerjaan lainnya. Sebentar lagi bencana duniawi memang akan segera datang melanda Gunung Danghun. Fang Yuan segera mengeluarkan 4 tangan raksasa dan mulai mengangkat Gunung Danghun. Kali ini Fang Yuan telah mengkombinasikan Gu menarik gunung dengan segudang diri. Maka Fang Yuan kemudian dapat mengangkat Gunung Danghun dengan sangat mudah. Melihat ini tentu Heloulan terpukul. Dia bergumam, dalam waktu sesingkat ini Fang Yuan sudah menjadi jauh lebih kuat lagi. Tampak nafas Heloulan menjadi keruh. "Senior, bersiaplah dan simpan ini," teriak Fang Yuan. Kemudian Tai Bayun-Seng dengan segera membuka celah abadinya dan dengan segera Gunung Danghun yang besar itu masuk ke dalam celah abadi milik Tai Bayun-Seng. Fang Yuan kini tampak kelelahan
namun dia segera memberi komando berikutnya. Roh Tanah, bantu Tai Bayun Seng untuk mengumpulkan sumber daya yang lain dan memindahkan semuanya, kata Fang Yuan. Lalu segera keduanya melaksanakan tugas itu dan mulai memindahkan semua sumber daya yang berharga dari tanah terberkati itu ke apertur milik Tai Bayun Seng. Sementara itu Fang Yuan turun. Dia kini pergi ke penjara bawah tanah yang sebelumnya dibuat oleh Roh Tanah untuk mengurung orang-orang dari klan Dongfang. Di sana Fang Yuan lalu mengeluarkan mereka semua dan memasukkan semuanya ke dalam apertur miliknya. Semua orang tampak panik dan ketakutan. Banyak dari mereka yang saat ini masih berusia remaja hingga kisaran 20 tahunan. Mereka semua mulai ketakutan, tapi kemudian muncul kabut berwarna emas yang mulai menyelubungi tubuh mereka. Kabut ini bukan kabut sembarangan. Rupanya kabut ini adalah wujud dari gerakan pembunuh yang Fang Yuan gunakan. Ini adalah gerakan pembunuh keberuntungan bantuan waktu. Lalu kemudian, kabut emas itu mulai berubah menjadi pilar yang menjulang tinggi ke langit. Sementara tubuh Fang Yuan juga mulai diselimuti oleh cahaya yang sama. Perlahan para tawanan dari klan Dongfang mulai terdengar merintih. Lalu perubahan pun mulai terjadi. Para remaja perlahan menjadi jauh lebih tua. Dan hanya dalam beberapa tarikan nafas, mereka semua yang sebelumnya adalah para remaja, ini sudah berubah menjadi orang yang berusia 80 tahunan. Mereka semua terlihat keriput dengan kulit kusut dan tulang yang tersisa. Mengapa terjadi seperti ini? Semuanya karena efek dari penggunaan gerakan pembunuh keberuntungan bantuan waktu. Gerakan pembunuh ini memiliki kemampuan untuk mencuri umur dari mangsa yang ditargetkan. Dalam kasus ini, itu adalah para pemuda dari klan Dongfang. Lalu, umur itu dirubah menjadi keberuntungan untuk Fang Yuan. Maka kemudian keberuntungan dari Fang Yuan saat ini pun meningkat drastis. Dan setelah selesai, Fang Yuan mengeluarkan orang-orang yang hanya tinggal kulit dan tulang itu. Mereka semua perlahan mati. Dan jiwa mereka mulai mengutuk Fang Yuan. Setelah itu, jiwa mereka keluar dari tubuh itu dan mulai menyerang Fang Yuan. Namun, Fang Yuan langsung menghancurkan mereka. Karena itu sekarang Fang Yuan tampak puas. Sayang sekali aku tidak bisa melihat keberuntunganku sendiri. Selain itu, jika aku meminta tolong pada Tai Bayun Seng pun tetap tidak akan bisa. Karena ku inspeksi keberuntunganku hanya peringkat 5. Fang Yuan termenung sejenak sampai dia kembali mengingat sesuatu. Oh, aku ingat. Aku memang tidak bisa memeriksa keberuntunganku sendiri. Tapi aku bisa memeriksa keberuntungan orang lain. Apa maksud Fang Yuan? Keberuntungan siapa yang akan dia lihat? Ada yang tahu? Ya, rupanya ini adalah keberuntungan dari Ye Fan, Han Li, dan Hong Yi. Yang mana saat ini keberuntungan dari ketiganya terikat dengan Fang Yuan. Mereka berempat itu sudah seperti 4 buah bejana yang saling terhubung. Keberuntungan mereka pun akan terbagi rata jika salah satu keberuntungan di antara mereka sedang mengalami peningkatan. Dalam kasus ini, keberuntungan Fang Yuan meningkat drastis. Maka keberuntungan akan dibagi kepada ketiga orang yang lain. Lalu karena mereka bertiga hanya manusia fana dan Gu Master Fana,
maka Fang Yuan pun tentu bisa melihat keberuntungan mereka menggunakan Gu Inspeksi Keberuntungan peringkat 5. Karena itu, setelahnya ditampilkan keadaan dari Ye Fan, Han Li, dan Hong Yi. Dalam cerita itu, di tengah perjalanan mereka masing-masing, ketiganya mendapatkan keberuntungan yang perlahan mulai merubah nasib mereka sekarang. Misalnya Ye Fan yang secara tidak sengaja mendapatkan sebuah gu liar yang mana sebelumnya sangat sulit untuk ia dapatkan. Benar-benar secara tidak sengaja. Lalu Han Li sendiri, dia bisa lolos dari kejaran Master Gu peringkat 3. Bahkan, secara kebetulan, Gu Master yang mengejar Han Li itu mati karena tertimpa batu. Dan yang paling kocak, itu adalah Han Li, di mana dia berhasil lolos dalam turnamen penyempurnaan Gu. Yang mana dia lolos karena dia bersin dan memadamkan api yang hampir menghancurkan penyempurnaan yang ia lakukan. Ketiganya telah mengalami keberuntungan yang tidak direncanakan. Karena memang saat ini tingkat keberuntungan mereka telah mengalami peningkatan. Nah, sampai di sini dulu cerita hari ini. Terima kasih dan mohon maaf menunggu sampai berganti hari ya. Sorry banget. Sekian dulu. Terima kasih, see you again di next video dan bye.